Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bifadlihi wa bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastazidu minhu tawaliyan na'ma hatta nakuna gadan min zumrati ahlil na'ma minal anbiya wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma dzalika minallahi ta'ala illa ihsanan wa taufiqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhir wal karamat wa ashabihi alladzina ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala bisuhbati nabiyyi hatta nalu a'lad darajat. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta rombongan, bapak-bapak dari jajaran Departemen Agama Pusat, Bapak Kepala Litbang dan lain-lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah beserta para rombongan, Bapak Muspida Kabupaten Rembang, bapak-bapak dari pejabat pemerintah sipil maupun TNI, Polri, bapak-bapak para ulama alladzina hum warasatul anbiya, para saudara-saudara dari Yayasan At-Turas yang menyelenggarakan pertemuan kali ini di tempat rumah atau halaman pondok saya yang sederhana ini. Saya sebagai khidmat kepada At-Turas yang segala apapun semuanya adalah dari Yayasan At-Turas, baik itu yang ada hubungan perizinan maupun segala apa yang terjadi pada hari ini. Saya merasa kali ini bersyukur kepada Allah ditempati oleh Yayasan At-Turas. Kali ini barangkali pertama kegiatan untuk mengumpulkan utamanya para kiai-kiai. Saya bersyukur, mudah-mudahan sebagaimana apa yang dikatakan pertama kali ini adalah sebagai muqaddimah. Muqaddimah merupakan suatu gambaran untuk kelanjutan. Datang pada hari ini para pejabat pemerintah, utamanya Bapak Menteri Agama, sehingga benar-benar Turas ini akan bisa membawa satu-satunya perjuangan yang bisa mempersatukan
antara pemerintah dengan rakyat. Dua ini pokok, rakyat dan pemerintah. Kalau baik itu pasti akan baik. Itu yang disebut sinfan idza saluha saluhat annas wa idza fasada fasadan nas. Kelompok dua ini. Turas adalah organisasi yang pertama kali berdiri di pondok pesantren di Semarang, pesantrennya Kiai Haris tadi. Pertama kali menerbitkan penerbitan secara turas, artinya tulisan yang dipakai oleh para pendahulu kita, yaitu tulisan pegon. Pegon itu Arab, bahasa Melayu, bahasa Jawa pada dahulu, bahasa Indonesia ditulis dengan tulisan Arab. Ini satu hal yang menjadi apa yang nama itu sama. Artinya turas pewarisan yang terdahulu. Dahulu kala orang ahli ijtihad itu adalah bukan dari bangsa Arab yang tersohor, adalah dari bangsa Ajam, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bukan bahasa Arab, bukan orang Arab, dan tidak bisa berbahasa Arab harian. Sampai oleh guru saya dikatakan orang nggak bisa bahasa Arab itu akhirnya kadang dibodohi karo wong Arab. Nah, contohnya Abi Hanifah, waktu tahallul ihram haji ditanya, kau dari mana? Saya dari Persia, ngadep ke timur. Jadi cukur mestinya menghadap kepada Ka'bah, tapi menghadap ke timur. Karena gara-garanya minder tidak bisa berbahasa Arab. Tapi itu adalah yang dalam pendapat saya Al-Arab, Arab, Majidul Arab, Halil Arubah, Aulul Islam. Ini kesemuanya pertanyaan yang harus dijawab dengan sedalam-dalamnya. Turas artinya yang dahulu, yang kita waris dahulu. Sehingga turas itu karena dahulu ulama itu belum tentu berbahasa Arab, tetapi tulisan ulama ditulis Arab. Orang Jawa sendiri mengatakan tulisan pegon, itu tulisannya tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Jawa. Sehingga turas pertama kali menerbitkan terbitan bahasa pegon, tulisan pegon yang terbit di pondoknya Ki Haris Sodaqoh. Saya sangat tertarik dan akhirnya saya diajak ke pondok Kiai Haris Sodaqoh membicarakan pada waktu itu majalah turas. Jadi alhamdulillah hari ini kegiatan ada di sini. Yang pertama kali memberi sambutan Pak Kiai Haris Sodaqoh, dan yang kedua saya ditulis sebagai pendiri. Itu sebetulnya majaz. Jadi bahasa Arab itu ada hakiki, ada majazi. Hakiki itu yang sebenarnya, majazi itu pantas-pantas itu ada. Jadi saya menjadi pendiri pantas-pantas, sebab kiai yang paling tua itu saya, dan usia saya sudah lebih 85 tahun. Saya bisa berjalan kaki. Kiai Hamid baru 60 atau menghampiri 70 saja sudah sulit. Apalagi Kiai Zahal Mahfud itu adik saya, kurang 10 tahun dengan saya lebih. Dia sakit-sakitan, saya alhamdulillah masih kuat, dan masih kuat saya di paling barat lautan Pasifik. Jadi saya sudah memperkawinkan antara lautan Atlantik dan lautan
Pasifik. Ini adalah nikmat Allah bagi saya. Jadi kalau saya ditulis pendiri Turos itu adalah majazan karena saya tua begitu saja. Sebetulnya yang benar ya yang hakiki itu. Jadi oleh karena itu saya di sini nurut saja. Saya disuruh tausiah ya tausiah. Nah, tausiah ini ya kembali kepada Turos. Kembali kepada Turos berarti kembali kepada yang dahulu. Kembali yang dahulu dengan tidak arti yang sempit. Sebab kembali kepada dahulu itu kadang-kadang sempit, artinya sempit. Supaya jadi kiai, yang kiainya itu pakai serban, pakai jubah, dan tidak tahu pengetahuan yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sempit sekali. Sebab Nabi Ibrahim, kata Ibrahim, alal aqil ayakuna arifan bizamanihi. Orang yang berakal harus tahu masa yang ada padanya. Sekarang orang tidak tahu, nggak sekolah, nggak macam-macam. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang manusia sulit. Jadi berani manusia berani menempuh kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya di Maroko saya ungkapkan di sana, saya diundang sampai 6 kali saya bicara. Yang saya ungkapkan utama, orang itu harus tahu akan suatu perbedaan, tahu akan suatu titik persamaan. Jadi kalau saya dari Indonesia, Al-Masyriq Timur. Kalau di Maroko, Al-Maghrib Barat. Manakah bisa antara Timur Barat bisa ketemu? Tapi sama-sama ada titiknya. Saya Aqsa, Al-Masyriqil Aqsa, ente Al-Maghribul Aqsa. Puncak ini adalah suatu penentuan mempersatukan, biar bagaimanapun manusia itu kayak apa perbedaannya bisa disatukan. Walau agama berlainan, itu masalah yang berkenaan vertikal menghadap kepada Tuhan. Tapi masalah horizontal adalah sama. Tidak ada agama mengajarkan membunuh orang. Tidak ada agama buat menghalalkan pemabuan. Tidak ada agama tidak menjaga kelestarian nasab. Tidak ada agama tidak menjaga hak milik seseorang. Dan tidak ada agama yang tanpa menghormati kepada siapa. Ini. Jadi sama, tapi ada beda vertikal. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia itu mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda. Kalau umat Islam masjid, kalau lainnya di wihara, di kelenteng dan lainnya. Sehingga walau berbeda tetapi tidak jadi apa-apa. Nah, jadi berbeda tapi untuk bersatu. Nah, ini perlu. Jadi beda tapi untuk sama. Jangan sama tapi untuk apa? Beda. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ini saya ditempati tok. Semuanya pelaksanaan apapun itu dari yayasan At-Turos. Saya sendiri ya baru tahu ini kalau At-Turos jadi yayasan itu. Baru 2 hari 3 hari ini. Saya dicantumkan sebagai pendiri. Nah, itu majas saja itu. Jadi wong paling tua, kiai-kiai semuanya di bawah saya. Sampai yang sudah meninggal itu ya di bawah saya. Umur saya ini sudah 85 tahun lebih. Sudah hampir 86. Jadi kalau dikatakan pendiri itu karena tuanya. Ya, tapi terserah saja ini. Bagaimana saudara-saudara mentafsiri yang hal ini. Barangkali sama dengan saya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kan ini At-Turos itu maknanya yang dahulu. Jadi kitab Turosi, kitab yang dahulu, yang dikarang oleh ulama-ulama. Yang sekarang banyak disebut-sebut kitab kuning.
Kuning itu artinya dalam bahasa Arab sofro. Sofro itu kuning. Sofro kuning, orang Arab kalau mengatakan kosong itu kuning. Sofro liaden, kosong kedua tangannya. Sofro ulaun, tidak ada warnanya. Jadi sofro kuning itu orang Arab artinya kosong. Nah, mengapa kitab yang Turah dikatakan kitab kosong? Sebab biasanya kiai itu alamatnya bisa membaca kitab yang masih kosong. Ora ono jabar jere, ora ono maknane. Nek ono kiai kok dimaknani gandul, pancen ora patek ngalim itu biasanya. Jadi sofra itu maknanya apa? Kuning. Kuning itu artinya apa? Kosong lah. Sini mengatakan kuning, mestinya enggak cocok. Ora cocok wis kadung kaprah. Jadi barang nek rada kaprah, rada ora cocok sithik-sithik ya kudu diempet. Wong Jawa petuk wong wedok sithik merem, ora patek pantes sak kandhane ya. Ono saya itu mempunyai anak wong wedok tok merem. Wah, itu anak saya ini tidak cocok dengan ayahnya. Ya tapi wong piye wong. Wong itu dikatakan wong ono sing ono sing wong lho artinya. Oleh karena manusia itu jangan diharapkan jadi satu. Tapi biar enggak jadi satu kalau seni. Jadi seni itu baik, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada biru, tapi sama. Dan malah indah. Kalau warna itu hanya satu tidak menarik. Mulane ono wong tua iku ora patek menarik mergo alise kadung putih. Wah, ini repot ini. Oleh karena itu alis saya ini alhamdulillah kok gak putih kabeh. Sanajan 86 rambut saya juga tidak putih. Monggo Gus Hamid putih kabeh. Jadi ini. Jadi saya sekali lagi bahwa saya ini jadi pembina tapi majazan. Hakikatan ya. Nah, saya minta nih manahisa saya turos itu sesuai dengan artinya. Artinya mengembalikan santri-santri tahu kitab yang dahulu. Tapi dahulu itu tidak harus kayak dahulu secara mutlak. Sebab yang dienut bagi umat Islam itu zaman yang dikatakan zaman keemasan. Zaman keemasan itu abad 6, 7, 8. Jadi 600 Masehi, 700 dan tahun berapa? 800. Coba pertama kali Quran tidak ditulis. Quran firman Allah, mangkana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Siapa yang menjadi musuh Jibril? Jibril adalah menurun Quran pada hatimu. Jadi di hati. Kemudian tidak cukup yang ditulis itu hanya Quran tok. Quran dan hadis. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga di hadapan umat Islam ada Quran, ada hadis. Kemudian tidak cukup Quran hadis, peristiwa kekuasaan Islam yang luas. Macam-macamnya kejadian yang bertubi-tubi bermunculan. Tidak cukup hanya Quran hadis, tapi ada ahli isyan menelurkan Quran, hadis, ijma dan apa? Qiyas. Kemudian setelah tahun 300 muncul pikiran baru filsafat. Pikiran baru ilmu-ilmu yang di luar nas. Sehingga ulama memerlukan tidak hanya nas tok dalil itu, ya nas, ya pakai apa? Akli. Jadi akli dan nakli. Nah, akli ini berkembang sampai sekarang. Ulama tidak bisa bersendirian. Ahli ilmu bukan ulama tok. Sekarang ada ilmuwan, ahli teknologi, ahli filsafat, ahli itu, ahli ini. Sehingga membutuhkan persatuan, perkembangan. Ulama bisa bergaul dengan para ilmuwan sebagaimana dulu ulama menelurkan dalil nas dan dalil apa? Qiyas.
turas kayak begini. Jadi jangan melupakan yang kita waris dari ulama-ulama yang dahulu, tetapi tahu perkembangan yang sekarang ini. Tidak mungkin. Wong saya itu yang paling tua. Ada KB itu anak saya juga 9. Wis kadung songo. Saya tanya dengan badan keluarga berencana, gimana? Anak saya kadung songo. Ya terus rumah mbah mas kadung songo. Jadi 15 tambah 2 17. Itu tidak bisa. Habis 17 saya buat sudah tidak bisa. Saya coba-coba kawin ya tidak bisa lagi nih. Jadi inilah manusia sekedar tahu bahwa ada majazi, ada apa? Ada hakiki. Jadi saya ini karena yang paling tua dicantumkan sebagai pembina atau apa? Pendiri. Jadi hakikatnya tidak saya. Semua ulama-ulama yang nom-nom itu. Lah nom-nom niku sayangi. Sini lu harus berani tampil ke muka. Innal fata mayyaqulu ha'anaza. Laisal fata mayyaqulu hadza. Sungguh anak muda itu yang ditanya, siapa dia? Inilah dadaku. Mana dadamu? Ini saya bukan Bung Karno lagi ini. Ini anaza. Laisal fata mayyaqulu hadza. Bukan anak muda, bukan jantan, bukan orang dihormati kalau mengatakan inilah ayah saya. Tapi anaza, ini saya. Ini dadaku. Mana dadamu? Wah ini. Nah ini mestinya saya ini dada yang sudah tua, tapi ya alhamdulillah saya jadi menghormati orang tua ada. Ini satu penghormatan. Saya mengharapkan mudah-mudahan turas ini bisa berjalan, manfaat kepada bangsa dan negara, manfaat mempersatukan antara ulama dan umara sehingga Indonesia lekas jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang kemahrifah loh jinawe, engkau ya Tuhan kami maha pengampun. Saya mohon maaf yang sebab-sebabnya, apalagi ini saya yang menjadi tuan rumah. Kalau nanti kok gak ada apa-apanya, puasa itu hukumnya lebih baik daripada gak puasa. Ini sajalah, nanti biar Pak Menteri bisa, Pak Menteri ini juga dengan saya itu paling dekat. Pak Menteri Surya itu maknanya matahari, Dharma itu bakti, Surya Dharma ya. Nah, ini mudah-mudahan ini Pak Menteri ini bisa juga andil dalam negara Republik Indonesia ini yang akhir-akhir ini banyak cobaan, banyak godaan, dan banyak salah tafsir. Ada yang mentafsir saiki kok akeh sing korupsi. Biyen kok ora pate ana. Ya dijawab wae. Biyen pancen ora ana sing tukang ngutik-ngutik korupsi, ya saiki ana KPK-ne ya gitu saja. Ini jadi supaya husnudzon kepada Allah dan minta mohon kepada Allah bangsa ini lekas-lekas dientaskan oleh Allah dari jurang kesengsaraan kepada kebahagiaan. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal inayah wal ridha wal istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.